Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Alwi. Saya Herdinanda. Kami mahasiswa Sistem Informasi Universitas Yapis Papua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang COVID. COVID adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies. Pada umumnya, COVID adalah kerangka kerja atau framework tata kelola TI yang mendefinisikan cara dan metode untuk suatu organisasi. Kehadiran COVID diharapkan dapat mendukung perusahaan atau organisasi dalam menerapkan, mengelola, dan memantau tata kelola TI. Kerangka kerja COVID dibuat oleh ISACA atau The Information System Audit and Control Association untuk menjembatani gap yang krusial antara masalah teknis, risiko bisnis, dan juga control requirements. Oleh karenanya, COVID memberikan pedoman dan langkah-langkah untuk memanfaatkan sumber daya dan proses TI secara efektif. Selanjutnya, COVID memiliki sejarah. COVID versi pertama diterbitkan pada tahun 1996 untuk auditor keuangan guna mendukung pertumbuhan lingkungan TI yang terus berkembang. Kemudian, ISACA merilis versi kedua pada tahun 1998 yang mulai mencakup area di luar kendali audit keuangan. Versi 3 dan 4 dirilis pada tahun 2000-an dengan menyertakan pedoman manajemen lebih lanjut seputar cyber security. Kemudian secara bertahap ISACA merilis COVID 4.1, COVID 5, dan yang terbaru COVID 2019. Yang selanjutnya, mengapa COVID itu penting? Tujuan kerangka kerja COVID adalah untuk menyediakan bahasa yang sama atau common language bagi profesional TI, eksekutif bisnis, dan auditor kepatuhan untuk berkomunikasi satu sama lain tentang kontrol, sasaran, dan tujuan TI. Tanpa bahasa yang sama, organisasi yang diaudit berisiko harus menginstruksikan setiap auditor tentang kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa mereka membuat kontrol TI tertentu di dalam organisasi. Beberapa hal yang perlu diketahui terkait COVID. Yang pertama adalah COVID Core Model. Model inti COVID yang mencakup tujuan tata kelola dan manajemen dikelompokkan ke dalam 5 domain. Setiap domain memiliki masing-masing manajemen objektivitas yang menjadi ruang lingkup tata kelola TI yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah components. Dalam menerapkan sistem tata kelola TI, organisasi perlu sejumlah komponen yang dapat mendukung organisasi TI untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, desain faktor. Dalam menyusun desain tata kelola TI yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, organisasi perlu untuk dipertimbangkan 11 faktor desain yang termuat dalam COVID 2019. Sekian penjelasan dari kami mengenai apa itu COVID. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengertian untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke.